Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada Minggu Letare hari ini, kita akan baca di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Jeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah, hai sumur. Mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Barmot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat pucuk gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca semua kisah perjalanan padang gurun yang dijalani oleh bangsa Israel, terkadang tidak ada bedanya dengan perjalanan hidup kita. Benar enggak? Kalau mereka berjalan di gunung, menghadapi berbagai benturan, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, demikian juga perjalanan kehidupan kita. Hidup kita adalah perjalanan panjang di mana kita dalam perjalanan itu kadang ada liku persimpangannya. Dalam perjalanan itu kadang kita pasti bisa lelah, bosan, capek, mau mundur. Lihatlah masing-masing. Sampai kepada titik ini. Coba lihat perjalanan kehidupanmu di belakang. Pasti banyak di antara kita bilang, Tuhan, kenapa ini mesti menjadi jalan hidup saya? Kenapa harus saya jalani berbagai persoalan yang pahit seperti ini? Tuhan, kenapa kau harus tibakan saya di dalam persoalan-persoalan yang genting seperti ini? Maka saudara, dalam sebuah perjalanan, terkadang bukan tujuan yang paling utama, tapi bagaimana kita menikmati perjalanan itu. Sekali lagi, sepahit apapun perjalanan hidupmu, sebosan dan selelah apapun kamu dalam perjalanan itu, yang pertama saya mau ingatkan, terkadang bukan tujuan yang perlu, tapi bagaimana kita menikmati perjalanan itu. Saya ambil contoh sekarang adalah perjalanan mudik. Ini pasti melelahkan, macet semuanya. Tapi bagi orang yang mau mudik, ini bisa nikmat. Karena apa? Karena mereka merasa ini adalah hari-hari yang sangat menyenangkan. Bagi mereka ini juga adalah saat-saat di mana mereka mampu berjalan bersama, mengumpulkan dan menikmati apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. Sama halnya kalau kita pulang ke Bonapasugit,
Waktu berangkat itu adalah perjalanan yang paling nikmat. Benar nggak? Karena kita akan bisa melewati kota-kota, bisa menikmati makanan, lalu kita bersama-sama dengan keluarga, atau apalagi itu perjalanan konvoi. Sebentar-sebentar lihat kaca spion. Di mana mereka? Ditunggu, itu pasti bersuka cita. Persoalannya sebaliknya gimana? Kalau pulang ke sini, mana lebih nikmat? Waktu pulangnya atau waktu datang ke sini? Waktu pulangnya. Kalau sudah mau ke sini, perjalanan ini itu saya rasa panjangnya minta ampun. Karena hepeng sudah habis di kampung semuanya. Apalagi sudah lelah, itu semakin membosankan. Makanya saya bilang perjalanan apapun yang saudara jalani, sekarang coba evaluasi, apakah kamu menikmatinya atau tidak. Sekarang bagi orang muda, jalani hidupmu, yang penting bukan kemana kamu harus jalan, tapi bagaimana kamu harus menikmati perjalanan ini. Amin. Tolong semua keluarga, saya tahu bebanmu banyak, persoalanmu juga banyak. Ini perjalanan masih harus perjalanan panjang. Nikmati perjalanan ini. Jangan hitung-hitung seberapa berat beban yang kamu alami itu. Biar ini nikmat, biar ini hebat, biar ini menyenangkan. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, dalam sebuah perjalanan, yang terpenting bukan hanya kemana kita melangkah, tetapi dengan siapa kita berjalan. Makanya ada orang pintar bilang, kalau mau ingin cepat-cepat, berjalan sendiri. Kalau mau menikmati perjalanan, berjalan bersama. Hanya persoalannya dengan siapa. Perjalanan itu akan nikmat kalau kita berjalan dengan orang-orang yang benar-benar bisa sefrekuensi dengan kita. Perjalanan itu akan terasa nikmat, bisa kita nikmati kalau kita berjalan dengan orang-orang yang menyenangkan dengan kita. Karena orang yang di samping kita itu adalah orang yang bisa menerangi hati kita saat bosan. Orang yang ada di samping kita itu adalah orang yang bisa menginspirasi kita saat kita lelah. Benar tidak? Coba kau berjalan dengan orang yang menjengkelkan, enak nggak? Sudah pernah berjalan di angkot, tapi di sampingmu menyebalkan? Itu sakitnya itu sampai di sini. Mau diturunkan nggak enak, mau dibawa terus juga, mau kemana dibawa kawan yang satu ini. Terus terang, setelah di Cirebon ini, kami dengan istriku yang kucintai ini, kami semakin sering berjalan berdua. Saya yang nyetir, dia di samping saya. Sewaktu nyetir, hiburan saya dalam melihat jalan sambil melirik-lirik dia. Apa yang dilakukan oleh istri saya ini. Ini istri saya. Dan dia pasti menyenangkan. Benar tidak? Ada kemang. Tabodo berdarat do inata. Manang na membosankan do hotogi. Mana? Saya harus katakan dengan istri saya harus berjalan apapun yang saya alami. Ini adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Terkadang kulihatlah sudah mulai dia ngantuk. Tapi saya tahu sekalipun dia ngantuk, dia tetap menyemangati saya. Sambil ngantuknya itu, Pak, pelan-pelan ya. Karena dia istri saya. Sekalipun dia ngantuk, ini menyenangkan bagi saya. Dan ada sebuah peristiwa yang besar kami alami setelah di sini. Kami pecah ban di tol. Sebelumnya saya sudah jarang dan hampir tidak pernah membuka ban mobil. Begitu ada bunyi, saya sudah rasakan ini ban pecah. Saya pinggirkan pelan. Setelah saya pinggirkan, mulai berpikir, siapa yang buka ban? Gak mungkin istri saya suruh. Lalu mulai telepon, apa itu petugas tol. Ditelepon, ditunggu lamanya minta ampun. Lalu istri saya buka YouTube. Kiat membuka ban mobil. Karena ini menyenangkan loh kan itu. Lalu sambil nonton, kami buka, saya buka ban ini. Orang yang namanya nggak pernah, ayo gantian katanya. Saya yang megang handphone, istri yang buka ban ini lagi. Ini baru saya lihat istri saya ternyata bisa buka tambal ban ini. Saya begitu karena dia bisa juga begini. Akan ini. Artinya saudara,
sekalipun nyesak, sekalipun gak enak, sekalipun panas, tapi karena berjalan dengan orang yang tepat, orang yang kita cintai, orang yang benar-benar bisa mendukung kita dalam segala hal, perjalanan itu menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan dalam kehidupan ini. Nah saudara, dengan berefleksi seperti itu, mari kita lihat perjalanan bangsa ini. Kalau kita lihat kesannya dengan apa yang kita baca tadi, seolah-olah perjalanan itu nggak ada masalah loh. Aman-aman saja, mereka dari satu kota ke kota lain, dari satu kampung ke kampung lain, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ternyata saudara, kalau kita baca di atas nats ini, sudah ada peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Apa itu? Karena Tuhan membiarkan ular tedung memaguti mereka. Karena mereka berjalan bersungut-sungut, mereka berjalan dengan seenak hatinya, mereka berjalan hanya menuntut kepada Tuhan. Lalu Tuhan membiarkan ular tedung itu, sehingga banyak dari antara mereka yang harus korban karena pagutan dari ular tedung itu. Akhirnya seorang pemimpin Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh, biarlah ular tedung ini keluar dan jauh, singkirkanlah. Tuhan mendengarkan itu. Lalu Musa membuat ular tembaga, lalu didirikan itu. Maka siapa yang digigit ular itu, ketika melihat ular tembaga itu, maka dia pun akan sembuh. Ini peristiwa besar, ini dilakukan, ini dialami oleh bangsa itu. Mereka harus mengalami bencana karena mereka dalam perjalanan itu hanya berjalan seenak hatinya, hanya berjalan menuntut kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau ingatkan, dalam perjalananmu jangan menuntut apa-apa, jangan mengeluh apa-apa, nikmati perjalananmu. Saya mau baca bagi kita, kenapa itu terjadi bagi mereka. Bilangan 21 ayat 4-5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tabrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Lihat, mereka tidak dapat menahan hati. Bahasa Bataknya ini yang paling pas. Mereka itu menjadi orang yang murhing bohinya. Itu bahasa Batak. Kalau bahasa Indonesia tidak dapat menahan hati, tapi bahasa Bataknya dipakai murhing. Coba Anda bayangkan kalau ada orang berjalan bersamamu, wajahnya murhing terus. Coba lihat wajah di sampingmu, murhing nggak itu? Coba saling mengoreksi. Itu wajah murhing atau wajah apa itu? Jangankan berjalan di gereja ini pun ketemu dengan orang yang murhing pasti nggak enak. Makanya salut saya dengan Musa ini. Satu bangsa loh. Dia pimpin, dia pemimpinnya, yang dipimpin itu semua murhing. Bapak-bapak polisi ini mungkin susah memaknai murhing ini. Murhing itu wajah cemberut. Jadi bayangkan, itu adalah wajah yang sangat menyebalkan. Itulah yang dihadapi oleh seorang Musa. Sehingga orang yang murhing, yang akhirnya bersungut-sungut, orang yang tidak bisa menahan hati dengan baik, yakinlah Tuhan akan marah. Maka tolong buat ibu-ibu, karena ibu-ibu ini adalah pemilik rumah, jaga wajahmu ibuku. Jangan pelihara wajah murhing itu. Takut aku amat tahu bado, amat tahu Emmanuel mazonai. Bado mula-mula kono tujuh witori berekomai nata murhing terus. Haci do, wari necesary onai. Gatio dan mungkin kan dia orang coni itu nggak coni. Tapi itulah menyebalkan. Maka ini harus dikelola. Makanya lagu Giovanni ini tadi luar biasa. Damai ada dalam jiwaku. Itu tak enak ya? Ada damai tetap sungguh. Darah Yesus yang menyucikan. Karena Yesus memang rajaku. Pujilah dia. Tuh, pareso jubuhin. Ada damai? Harus ada damai. Itu dari apa? Karena Tuhan yang memberikan damai itu.
Maka tolong saudara, seberat apapun perjalanan hidupmu, seberapa berat pun beban hidupmu, jangan biarkan hal-hal yang di luar dirimu merusak itu. Kelola hatimu, kelola jiwamu, kelola hatimu itu menjadi hati yang benar-benar bisa mendesain penampilanmu, sehingga wajahmu ini adalah wajah yang benar-benar tertata dengan baik. Ini sebabnya sering saya bilang, sudah wajah terbatas, murhing pula, apa modalmu? Tadi datang ke gereja ada beban berat, agak murhing sedikit. Tolong kalau kita nanti salaman di sana, jangan ada lagi wajah murhing. Amin. Coba urut sedikit, urut. Karena memang tanpa kita sadari, dengan murhing ini otot ini jadi tegang. Jadi makanya ini harus dikendorkan. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka setiap orang harus mampu mengelola hatinya. Hati ini adalah raja. Hati ini adalah pengontrol bagi setiap langkah manusia. Ia ikut berperan juga dalam setiap pengambil keputusan. Maka siapapun kita, dalam seluruh kehidupan kita harus mampu menjaga hati ini. Jangan biarkan itu dirusak oleh apapun yang ada di dunia ini. Saya sudah katakan tadi berbagai benturan dan persoalan kita hadapi. Tapi satu hal, hati ini adalah hati yang harus kita kelola dengan baik. Hati yang dikelola dengan baik, itulah hati yang bisa berletari. Kalau hati ini tidak dijaga, bagaimana mungkin saudara bersuka cita? Hanya hati yang dapat dikelola dengan baik, dari situlah kita mampu bersuka cita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya harus katakan, perjalanan apapun kehidupanmu, saya mau ajak saudara, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Sukacita bukan pilihan. Sekali lagi, sukacita bukan pilihan, tapi sukacita adalah keputusan iman. Maka pulang dari sini, jalani hidupmu dengan sukacita. Mulai besok kamu bangun tidur, katakan, saya harus menjalani hari-hari ini dengan sukacita. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lihat, berkat sukacita hanya akan diberikan kepada orang yang bergembira. Amin. Atong bolosong ini, bagaimana kita akan bersukacita? Itu yang perlu. Yang pertama, jangan khawatirkan apa yang belum terjadi. Bagaimana kita akan bersukacita? Pertama, jangan khawatirkan apa yang belum terjadi. Terkadang kita ini lebih takut dengan apa yang belum terjadi daripada apa yang terjadi. Sebenarnya contoh yang seperti ini banyak di lansia ini. Kepala yang pusing, pening, flu sedikit. Tapi karena pikiran sudah kemana-mana, ini flu nggak sembuh sampai 3 hari. Lauson nama horoma bonau mati dah. Dah kuat tuh si Bion. Lihat, hanya flu tapi sudah berpikir soal kematian. Lalu yang berikut, soal anak-anakmu. Tuhan, anakku ini gimana nanti? Saya takut Tuhan. Berikan saya kesehatan, panjang umur. Saya nggak bisa bayangkan anakku ini nanti seperti apa. Halo. Mangulu pihotong kudang adung buya tu sambu manangai. Kau usah terlampau khawatir, hidupi, jalani, nikmati. Matius 6 ayat 34.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Makanya nggak usah pikirkan bagaimana besok, selesaikan hari ini. Apa yang bisa kamu selesaikan hari ini, selesaikan. Kenapa mesti ditunggu besok? Makanya ada pepatah mengatakan, jangan membuka payung sebelum hujan turun. Kan nggak mungkin, hujan belum ada, kamu udah pegang payung begini. Kan ini aneh. Maka apa yang bisa kau selesaikan hari ini, coba selesaikan. Apa yang bisa kau bereskan hari ini, bisa bereskan hari ini. Maka ini soal pengelolaan hati yang tadi. Saya harus katakan banyak hal yang bisa saya bereskan dalam diri saya. Saya jaga kesehatan saya. Kalau soal nanti itu persoalan nanti. Pak polisi, mau jadi polisi macam apa nanti, mau apa pangkatmu nanti, nikmati dulu belajarmu hari ini. Jangan langsung berpikir kau menjadi komandan. Kan ini yang sering terjadi, sehingga ketakutan kita itu berlebihan. Tuhan, aku sudah berumah tangga, gimana nanti ya rumah tanggaku ini? Saya takut Tuhan. Oh, takut teruslah kamu nanti begitu. Tuhan, sudah 7 tahun tidak memiliki anak. Apakah Tuhan akan membiarkan saya seperti ini? Nikmati hari ini. Pacaran dulu kau sama suamimu terus. Ini yang bisa kamu nikmati. Kenapa berpikir yang tidak? Yang tidak bisa kau bayangkan. Saya harus katakan, saya ingatkan diri saya. Saya sekarang pendeta resort di Cirebon. Saya tidak mau berpikir yang lain. Yang saya nikmati adalah Cirebon. Itu sebabnya kalau saya lihat wajah-wajah di Cirebon ini, saya akan bilang kepada diri saya, inilah wajah-wajah yang menghangatkan, penuh dengan sukacita. Amin. Makanya melihat orang pun jangan bikin khawatir kamu di sendiri. Ih, aku melihat wajahnya itu juga udah seram. Bama mereng buhipe seram pun sudah biar tuh. Lihat ini yang kita reka-reka dalam kehidupan ini sebenarnya nggak perlu. Makanya orang pintar bilang kadang apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Benar enggak? Makanya nikmati, selesaikan hari ini apa yang bisa kamu nikmati. Lalu yang kedua, berdoalah untuk segala sesuatu. Yang bikin kita tidak bisa bersuka cita ini persoalannya. Ada yang kurang dalam hidup ini? Ada. Sekarang persoalannya, kau fokus kepada yang kurang itu atau fokus kepada Tuhan yang memberikan kehidupan ini? Maka bagaimana biar saya kuat? Apapun yang terjadi saya bawa dalam doa saya. Cuma kalau saudara sudah bawa dalam doamu, selesai beres, sampaikan kepada Tuhan. Ini memang aneh. Kadang kita berdoa, kebencian datang terus. Benar nggak, Giovanni? Bisa nggak sambil berdoa tapi kebencian dipelihara? Tahu nomor gak Bukshamuna? Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Saat dia berdoa, orang yang dibenci dia datang sampingnya. Biasa orang yang terlambat nggak tahu harus duduk di mana, tiba-tiba nongol. Amin. Buru menurun. Aduh. Akan dilihat, doa tadi sudah luar biasa, tapi kebencian masih disimpan. Ngapain? Sudah kalau berdoa, yakini doamu adalah penolongmu, doamu adalah caramu berbicara dengan Tuhanmu, doamu adalah caramu membangun relasi dengan Tuhanmu untuk membicarakan semua teman hidup tentang hidupmu. Lihat, dalam hidup ini kadang dengan berbincang-bincang kepada teman juga persoalan bisa selesai enggak? Bisa kadang. Tapi kadang memang aneh, kawan nggak bisa dipercaya. Eda, tahu nggak pergumulan saya? Hanya sama kau ini Eda saya ceritakan. Hanya kau yang bisa saya percaya, Edaku. Dengarkanlah dulu aku, Eda. Bilang. Duh, aku bisa rasakan yang di hatimu itu, Edaku. Ceritalah. Gini, Eda, suamiku ini loh. Anakku juga begini. Setelah itu, terima kasih, Edaku, ya sudah mendengarkan aku. Besok ketemu di pasar Kanoman, sudah menjalar cerita itu. Tahu kau nggak baru menurung itu. Terus itu. Kenapa? Sudah ku tahu rahasianya itu. Kan ini yang menjadi masalah. Seharusnya kan selesai. Doakan. Tapi itulah konsekuensinya berbicara dengan orang kan itu. Berbicaralah kepada Tuhan. Sampaikanlah apa yang membuat kamu khawatir. Apa yang menghilangkan sukacitamu. Amin. Lalu yang ketiga, pikirkan hal-hal yang benar. Kadang kita ini mikirnya yang jelek-jelek melulu.
Ada penyakit orang seperti itu, gak bisa melihat yang baik, tapi melihat yang jelek cepat. Nah itu kan, sudah kuduga dia begitu terus gitu. Kenapa gak mencoba yang lurus-lurus saja? Kenapa sih? Kenapa mesti curiga melulu? Aku tahu dari kata-katamu ini. Udah ku tahu kau sejak pacaran kita. Inilah sifatmu yang tidak berubah. Padahal belum tentu itu. Udahlah, seperti apapun suamimu itu berdoalah. Tuhan ajar saya untuk melihat bahwa suamiku inilah suami yang paling baik di dunia ini. Amin. Besok naragu mengelusi dah madoro. Kan beres. Ini kadang kita biarkan ini cara berpikir dan cara melihat kita ini senang melihat yang jelek dan senang membicarakan yang jelek. Wah, tadi malam kami ini sukacita bagi saya. Pertanyaan perhalado dengan keluarga. Kulihatlah wajah semua sintua ini sudah penuh damai semuanya. Tepuk tangan dulu untuk para doang. Saya selalu bilang, parhalado kuat, jemaat juga akan kuat. Benar? Parhalado bersatu, jemaat juga bersatu. Parhalado memberikan persembahan, apalagi jemaat itu. Jadi artinya kan sebenarnya kan beres. Dunia ini adalah tempat kesalahan dan berbuat hal-hal yang tidak. Tapi kalau kau fokus ke situ, tapi bisa nggak kau bilang, apapun yang terjadi, inilah cara hidup yang benar. Saya akan terima. Sama halnya, saya selalu katakan dalam diri saya, inilah kehidupan terbaik saya. Saya tidak mau berbicara yang negatifnya. Kalau ini adalah kehidupan yang terbaik saya akan bersuka cita. Amin. Sekarang kembali, saya tahu pergumulanmu di situ. Inilah kehidupan terbaikmu. Bicaralah yang benar, bicara yang baik tentang kehidupanmu. Anggua udah bah, persautu nama, parmateku nama, pamate mau, bahoru badoy. Kenapa mesti mengeluarkan kata-kata itu? Kan bisa kata-kata positif. Makanya coba sekarang kita belajar berbahasa positif. Tuhan, saya tahu ini pahit, tapi saya adalah pemenang. Amin. Nggak usah bicara, sudahlah Tuhan, nggak tahan lagi aku. Sudahlah, panggil aja lah. Panggil kau nanti, kau baru tahu. Kan ini. Cobalah berkata yang benar, berbuat yang benar. Lalu yang terakhir, bersyukurlah atas segala sesuatu. Amin. Sekarang coba lihat penderitaanmu, kesusahanmu. Lalu saya ajak, bersyukurlah. Bisa? Jangan hanya yang enak-enak syukuri. Hal yang tidak enak ini pun harus disyukuri, karena dengan bersyukur saya akan kuat menghadapi itu semuanya. Ina para hari Kamis, ku naikkan syukur serta pujian. Di sini penyakit, ku naikkan syukur serta pujian. Sudah Pak Polisi, ku naikkan syukur dan pujian. Uang THR tidak dapat, ku naikkan syukur dan pujian. Sudah, yang mau saya ajak, ini semua ada. Tapi ketika komitmen saya adalah komitmen ku naikkan syukur pujian kepada Tuhan, saya akan melihat segala sesuatunya itu dari rasa syukur saya kepada Tuhan. Tidak ada yang kurang. Semua Tuhan berikan, semua Tuhan cukupkan. Bagaimana saya menikmati ini dalam rasa syukur. Dan ingat, menjalani sesuatu dengan rasa syukur pasti lebih nikmat dari segala sesuatunya. Ada pengalaman saya nggak tahu pernah saudara dengar itu di YouTube saya. Ada satu kampung di kampung kami namanya Sintong Marnibi. Kampung ini jauh, ini ada 7-8 kilometer. Ini di pegunungan, agak ke kampung. Kebetulan kami ada 4-5 orang berteman. Salah satu dari teman saya ini punya opung di kampung itu. Kalau dulu di kampung kami, onan itu hanya sekali seminggu. Jadi di Laguboti itu hari Senin. Hari Senin itulah belanja keperluan untuk 1 minggu. Kalau sudah orang tua mungkin 1 kali 2 minggu atau sekali 3 minggu. Maka ikan yang bisa bertahan lama adalah
ikan asin. Dan ikan asin yang sudah bertahan lama, apalagi itu ditaruh di atas tungku dapur, itu jogal sendiri ikannya terus. Jadi nggak dia apa-apain pun udah tegang terus itu. Jadi biasalah opung-opung ini, dia masak nasi, tapi nasinya juga nggak bubur, nggak nasi juga, lembek-lembek begitulah. Tapi ikan persoalan. Selesai nasinya masak, Roma hamu tu cude. Kami datang ngumpul mengelilingi ini tungku api ini. Nasi sudah ada di piring satu-satu. Lalu kami dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dengan dia. Diambil dia 5 ikan asin, masukkan ke bara api sebentar. Panas sedikit lempar. Panas sedikit lempar ke sana. Dan ini opung ini mungkin udah terbiasa melempar begitu. Jadi tepat-tepat. Sap, 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 sap. Kita berdoa. Bayangkan nikmat makan itu minta ampun. Nasi lembek, kemudian ikan asin yang sudah jogal, hanya dipanasi sebentar, tapi nikmatnya luar biasa. Gak ada yang lebih enak di situ. Yang mau saya bilang, kalau menikmati ikan asin, jangan bayangkan yang lain-lain. Nikmatilah sebagai anugerah pemberian Tuhan. Sudah? Kembali ke rumahmu. Bisa kamu nikmati rumahmu itu? Itulah rumah yang terbaik. Jangan lihat atap bocor. Tuhan, memang sudah kau kasih rumah, tapi atapnya masih bocor. Jangan. Lihat yang teduhnya. Lihat yang nyamannya. Itulah hidup. Maka aku naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama dari nats kita ini. Perjalanan apapun yang saudara jalani, jangan lupa bersuka cita. Kelola hatimu, jangan murhing, bersukacitalah senantiasa. Lalu yang kedua adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan sebab dialah sumber air kehidupanmu. Berjalanlah dengan Tuhan sebab dialah sumber air kehidupanmu. Lihat, ada peristiwa besar di atas nas ini juga. Ketika bangsa itu ada di Meribah. Peristiwa Meribah adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Di mana ketika bangsa itu sampai di Meribah, mereka tidak menemukan air. Lalu hati mereka sangat-sangat marah. Kemudian mereka marah kepada Musa, marah kepada Tuhan. Kenapa kamu bawa kami dari Mesir ke sini kalau kami dan ternak kami ini harus mati di padang gurun ini? Air pun tidak didapatkan. Lalu lihat Musa datang menghadap Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa kumpulkan semua bangsa itu dan berbicaralah kepada batu itu. Maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi saking kesalnya si Musa melihat perilaku bangsa ini, Musa tidak berbicara kepada batu itu. Tapi Musa mengangkat tokatnya lalu memukul batu itu. Benar keluar air. Tapi lihat efeknya adalah Musa kena marah Tuhan. Sehingga Musa dihukum tidak boleh membawa bangsa itu ke tanah Kanaan. Sehingga Musa sebagai pemimpin harus digantikan. Lihat, inilah perjalanan yang tidak bersama dengan Tuhan. Ketika perjalananmu hanya mengandalkan kekuatanmu, hanya menuntut, hanya bersungut-sungut, bukan hanya kamu yang menjadi korban, tapi orang lain pun bisa menjadi korban. Artinya jangan korbankan siapapun ketika saudara berjalan dalam kehidupanmu, tapi tatalah kehidupanmu dan yakini kalau saya berjalan dengan Tuhan, semua hal pasti dicukupkan, semua hal pasti diberikan oleh Allah, dan kenyataan hidupmu juga pasti sudah mengatakan itu. Saudara berjalan selama ini dalam kehidupanmu, mungkin banyak hal yang tidak pernah saudara perhitungkan sebelumnya, tapi lihatlah Tuhan mampu memberikan itu. Benar? Kamu tidak pernah berpikir anak-anakmu bisa sekolah. Kamu tidak pernah berpikir anakmu bisa sarjana. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan. Anakmu sekolah, sarjana, dan keluarganya baik-baik. Inilah perjalanan bersama dengan Tuhan itu. Dan itulah yang terjadi dalam perikop 10 ayat 10 dan 20 ini. Mereka setelah Tuhan marah, mereka bertobat, mereka meyakini ini adalah perjalanan yang indah. Sehingga ketika mereka sampai di Bir, apa yang terjadi di kota Bir?
Dari sana, Bilangan 21 ayat 16. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Bir artinya adalah sumber air. Lihat, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menibakan mereka di sumber air, dan sumber air itu adalah sumber air yang sangat dibutuhkan mereka. Jangankan mereka, tidak ada manusia yang tidak butuh air dalam kehidupannya. Air itu adalah kebutuhan fisik kita. Katanya orang bisa tidak makan 40 hari bisa tahan. Tapi kalau orang tidak mengkonsumsi air 3 hari, dia akan meninggal. Artinya ini kebutuhan sangat mendasar. Ketika berjalan dengan Tuhan, kebutuhan mendasarmu juga adalah kebutuhan yang pasti dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan itu adalah sumber air kehidupan bagi kita. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu berjalanlah, jangan pernah ragu, tapi yakini bahwa penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lihat, setelah itu mereka dapatkan ayat 17 dan 18. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lihat, mereka bersuka cita, kebutuhan mereka terpenuhi, apa yang mereka dapatkan benar-benar diberikan Tuhan dalam kehidupan. Ini yang mau saya ingatkan bagi kita. Sekalipun sulit, sekalipun susah, selama kau yakini perjalananmu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan, maka apapun yang kita butuhkan dalam perjalanan ini, Tuhan pasti akan mengabulkan itu. Kita lihat tadi dalam epistel kita tadi, Yohanes 7 ayat 37b dan 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air-air kehidupan. Epistel kita pasal 14 Yohanes 4. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Sudah, syaratnya datang kepada Tuhan, percayai Tuhan. Kamu haus, kamu berbeban berat, kamu punya pergumulan, kamu butuh kekuatan, datang kepada Tuhan, maka dahagamu akan dipuaskan oleh Tuhan. Inilah ketika kita datang ke gereja seperti ini. Bukankah rasa haus kita, dahaga kita itu dipuaskan oleh Tuhan? Lalu kenapa kita harus menjauh dari Tuhan? Perempuan Samaria itu adalah perempuan yang sangat berdosa. 4 orang suaminya, yang sekarang adalah yang kelima. Itu pun suami tidak sah. Tapi lihat Yesus, bagaimana Yesus mau merangkul dia. Diajak berbincang-bincang. Di mana berbincang-bincang? Di sumur. Jam berapa? Tengah hari. Pertanyaan saya, biasanya orang ke sumur jam berapa? Pagi atau sore? Ini siang hari. Perempuan lagi. Datang Yesus menjumpai? Datang. Mereka berbincang-bincang. Kalau pendeta Manurung berbincang-bincang di sumur dengan perempuan seperti itu, kamu bilang apa? Curiga enggak? Tapi ini Tuhan enggak mau tahu dengan itu semua. Yang penting bagi Tuhan, di mana orang haus, maka dahaga orang haus itu akan dikenyangkan. Maka seberat apapun dosa yang kau lakukan, jangan pernah mundur. Datang kepada Tuhan dan percayai bahwa Tuhan akan menyambutmu, dan dahagamu akan dipuaskan. Amin. Poe mah, mula mah. Aso bube wasmi, bereng mah Tuhan mi.
Dia adalah Tuhan yang adalah sumber air kehidupan bagimu. Yang terakhir, percayalah akan penyertaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, percayalah akan penyertaan Tuhan. Dalam perjalanan ini kita lihat bangsa itu sudah berbeda dari segi kualitas. Dang murhing, mereka sudah bersuka cita. Itu nyanyiannya tadi. Mereka bernyanyi berbalas-balasan. Ini respon yang luar biasa. Nah sekarang, apakah saudara bisa menyanyikan nyanyian respon berbalas-balasan itu? Sebagai ungkapan syukurmu atas penyertaan Tuhan itu seharusnya bisa. Maka saya harus katakan yang pertama, sebagai bukti penyertaan Tuhan, bernyanyilah dalam hidupmu. Nyanyikanlah nyanyi kemuliaan keagungan bagi nama Tuhan. Bernyanyilah dengan keluargamu. Bernyanyilah dengan orang-orang di sekelilingmu. Bernyanyilah, nyanyikanlah kehidupanmu di mana Tuhan sudah melakukan penyertaan dan keajaiban besar bagi kehidupanmu. Ternyata beratnya padang gurun bisa dilalui karena satu hal, Tuhan terus menyertai mereka. Mereka tiba di Bir dan mereka diberikan air oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan panjang. Kita tidak tahu seberapa lama lagi ini. Tapi kita mau usia kita adalah usia yang terus diperpanjang oleh Tuhan. Yakinilah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Berserahlah kepada Tuhan itu. Dialah Tuhan yang mencipta. Dialah Tuhan yang memelihara. Dan dialah Tuhan yang akan menibakan kamu dalam sukacita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman. Kami harus menahan diri. Kami tidak mau murhing. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan ajaib. Ketika kamu mampu menahan diri, disitulah kami mampu menunjukkan sukacita kami yang sesungguhnya. Melalui minggu letare ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk senantiasa bersukacita. Biarlah Tuhan dalam sukacita kami benar-benar mampu merasakan bagaimana hadirat-Mu. Kami hanya berpikir yang benar. Kami tidak mau khawatir. Kami hanya orang yang mau bersyukur dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan kuatkan kami untuk menata hati kami. Seberat apapun perjalanan kehidupan kami, satu hal sudah Tuhan ingatkan melalui khotbah pagi ini, melalui firman, bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Barang siapa yang haus, biarlah datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan dahaga kami akan dipuaskan. Kami harus mengenal Tuhan, kami harus percaya kepada Tuhan yang adalah sumber air kehidupan bagi kami. Tolong Tuhan, di antara jemaat-Mu ini, banyak dari antara kami yang bergumul dengan penyakit yang menahun, bergumul karena ekonomi, bergumul karena berbagai persoalan yang tidak pernah selesai. Persoalan yang satu selesai, persoalan yang lain datang. Bahkan Tuhan, persoalan yang satu belum selesai, sudah datang persoalan yang lain. Kami sungguh-sungguh haus. Kami sungguh-sungguh ingin dipuaskan oleh air kehidupan yang daripada Tuhan. Ajar dan ingatkan kami untuk datang menghadap Tuhan. Karena Engkau adalah sumber air kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bernyanyi. Menjadikan hidup kami menjadi nyanyian. Menjadikan keluarga kami menjadi nyanyian syukur. Kami berbalas-balasan menyanyikan itu sebagai ungkapan sukacita kami atas penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Terima kasih. Berkati kami semua. Di sini bapak-bapak polisi yang mempersiapkan diri mereka sebagai anggota polisi, kami berdoa secara khusus bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan kenyangkan dengan sumber air kehidupan. Mereka akan berbeda secara kualitas.
Di sini juga ada anak Tuhan di tengah-tengah gereja ini yang bergumul akan masa depannya, bergumul akan sekolahnya, bergumul akan jodohnya. Engkau adalah sumber air kehidupan. Engkau adalah sumber sukacita kami. Biarlah kami datang kepada Tuhan. Dahaga kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu ini. Demikian juga orang tua semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami hanya dalam Yesus Kristus. Amin.